Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Presisia Alni. Dalam mata kuliah Hukum Perdata ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya mengenai tentang hukum perdata. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan istilah dan pengertian dari hukum perdata. Istilah hukum perdata di negara Indonesia ini mulanya dari bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Wet. Kemudian bersumber dari Burgerlijk Wetboek atau biasa kita singkat dengan BW. Kemudian diartikan lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUH Per. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaedah, sedangkan perdata dapat diartikan dengan mengatur hak, harta benda, dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Secara keseluruhannya, pengertian dari hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum perdata ini juga dikatakan atau disebut sebagai hukum privat karena dia mengatur tentang perorangan. Seperti menurut Prof. Sudikno Martokusumo bahwa hukum perdata ini yaitu keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dalam hubungan keluarga dan maupun dalam pergaulan masyarakat. Untuk pertanyaan kedua yaitu sebutkan subjek dan objek dari hukum perdata. Subjek dari hukum perdata yaitu yang kepadanya ini dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuan menanggung hak dan kewajiban inilah maka yang hanya termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Contoh dari subjek hukum yang pertama itu manusia. Manusia ini ketika sejak ia dilahirkan, bahkan ketika masih dalam kandungan, ia telah menjadi sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kapan hal ini berakhir? Ketika seseorang itu telah meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan dalam pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kepentingannya menghendakinya. Kemudian contoh yang kedua yaitu badan hukum. Menurut Prof. Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Contohnya seperti yang tadi disebutkan yaitu manusia dan badan hukum. Dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum atau hak. Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Umumnya objek hukum inilah yang nantinya akan menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek-subjek hukum. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan azas konkordansi? Jadi azas konkordansi ini yaitu suatu azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi ini adalah BW atau Burgerlijk Wetboek atau hukum perdata dan WVK yaitu Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? Secara umum, pluralisme hukum ini didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum ini harus diakui sebagai realitas dalam masyarakat. Contohnya yaitu hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di Afrika pada masa penjajahan. Sedangkan pluralisme hukum di Indonesia contohnya yaitu berupa hukum keperdataan, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta hukum-hukum yang lainnya. Unifikasi hukum yaitu penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Dalam penyusunan unifikasi hukum nasional di bidang hukum perdata akan mengalami kesulitan daripada unifikasi bidang-bidang hukum lainnya. Hal ini disebabkan realitas suasana pluralisme masih sangat kental dan meresap dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Contohnya yaitu dibentuknya Undang-Undang Perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan penyebab terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Jadi penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme di Indonesia ini yaitu salah satunya golongan penduduk. Di mana setelah proklamasi kemerdekaan sejak berlakunya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 ISJO, pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi, di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peran. Faktor agama dalam pluralisme hukum perdata telah ikut juga mempertajam pluralistik hukum perdata, karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama, di mana bagi mereka yang beragama Islam dapat diterapkan hukum perdata Islam, sebagaimana yang diatur dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang punya wewenang untuk berbuat. Kewenangan berbuat ini pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Jadi untuk melihat orang ini dapat wewenang berbuat atau tidak, maka ada beberapa batasan, yaitu seperti umur, kesehatan, dan perilaku. Wewenang berbuat yaitu yang pertama cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Kemudian yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Jadi pada dasarnya, setiap orang dewasa ini adalah cakap dalam hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat hukum. Akan tetapi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit, mata gelap, ataupun gila, dia disamakan dengan orang belum dewasa dan oleh hukum tidak dinyatakan tidak cakap untuk berbuat hukum atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Itu terdapat dalam pasal 330 KUHP. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Yang pertama yaitu orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Itu terdapat pada pasal 1330 KUHP JOP pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Dan itu juga terdapat pada pasal 1330 KUHP JO pasal 433 KUHP. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Misalnya orang yang dinyatakan pailit. Itu terdapat pada pasal 1330 KUHP JO Undang-Undang Kepailitan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata. Yang pertama yaitu kedua belah pihak ini telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus ini usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian yang kedua, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kemudian yang ketiga, bila seseorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya dari perkawinan. Kemudian yang keempat, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama. Kemudian yang kelima, bagi pihak yang masih di bawah umur harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan? Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Perdata, pemisahan harta kekayaan ini merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama pernikahan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri yang hendak menikah yang masih awam mengenai harta kekayaan terpisah. Oleh karena ini, maka pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini diubah sehingga perjanjiannya, yaitu perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Kemudian, perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya. Kemudian, selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya.
Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan antara kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Jadi perwalian ini adalah pengawasan terhadap anak-anak yang berada di bawah umur yang tidak ada lagi dalam pengawasan orang tuanya, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Timbulnya suatu perwalian ini dikarenakan karena putusnya perkawinan, kematian, dan bahkan putusan pengadilan, dan selalu membawa akibat atau dampak hukum bagi suami, istri, anak, serta harta kekayaan yang ditinggalkannya, terutama bagi anak-anak yang berada di bawah umur. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur ini, mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum. Dalam hal demikian, mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka. Jadi perwalian anak di bawah umur terjadi karena salah satunya atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kemudian orang tuanya ini bercerai dan pencabutan dari kekuasaan orang tua. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kuratel dan siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah kuratel tersebut. Jadi pengampuan atau dikenal juga dengan kuratel adalah keadaan di mana seorang karena sifat-sifat pribadinya yang dianggap tidak cakap hukum, maka menurut pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Salah satu yang menjadi hal bahwa seorang itu dapat ditempatkan di bawah kuratel yaitu yang pertama, sakit pada ingatannya, yang kedua karena dia adalah seorang pemboros, kemudian lemah daya atau lemah jasmaninya, kemudian tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan. Jadi tolak ukur kedewasaan ini diatur pada pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Maka hanya itu pertanyaan serta jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya Yola Presisia Alni dari kelas 2A dengan NIM 2105100326 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.